Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 12 Mei 2026 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Oke, dan kalau kita lihat pergerakan kemarin ya, ekstrim sekali. Yang dimana ternyata marketnya respect terhadap area-area yang cukup signifikan ya, area-area yang sudah saya petakan kemarin saat saya buat analisa ya kan. Dan kalau kalian tanya apakah saya ada open posisi long ataupun tembak swing, jujur saya sih nggak ada ya, karena sekali lagi kemarin itu saya masih ngarepnya adalah bisa tembak sampai 4.600, bukan tembak, sampai drop sampai 4.600, kemudian di sana baru saya enak buat tembak. Dan ternyata ya marketnya itu turun ya kan. Di bawah kemarin marketnya menginisiasi terjadi break of structure lanjutan, market tutup di bawah 4680, retest, dan kemudian marketnya lanjut turun, walaupun turunnya nggak sampai 4645 sih ya, nggak sampai retest RBS dari segi daily-nya, tapi dari segi H4-nya dia itu masuk ke dalam fair value gap-nya. Masuk ke dalam fair value gap-nya, retest dari daily change of character-nya itu sendiri ya kan. Nih kalau saya geser nih, nah kan retest dari daily change of character, kemudian masuk lebih dalam ke dalam daily fair value gap-nya ya, pokoknya semua kena lah ya. Yang nggak kena itu cuman daily RBS-nya doang. Ini doang sih yang nggak kena gitu kan, 4645. Tapi kalau dibilang kita pakai angka psikologi 4650 ya kena sih. Cuma kan saya mau pakai angka yang agak oke lah bisa dibilang ya kan, 4645, walaupun saya lebih presisinya adalah di 4643. Cuman saya toleransi 4645 pun nggak nyampe ya, beneran nggak nyampe ini. Jadi kalau dibilang lagi dikit banget ya lagi dikit banget. Ini 4647 penurunannya, 4645 itu sisa lagi 26 pip. Jadi bayangin ya, lagi 26 pip batasan bawah di sini ya. Ternyata marketnya memilih langsung tembaknya tinggi, luar biasa tinggi ya. Jadi di sini pada saat memasuki sesi pre New York jam 7 ya kan, atau enggak sesi New York udah mulai kan jam 7 pagi di Amerika, ini marketnya hijau, kemudian langsung hijau, langsung tinggi sekali ya, sampai nutup gap, melewati semua area order blocknya di sini, tembus sampai ke atas. Dan pagi ini ya udah dia sampai sudah melakukan yang namanya change of character dari segi time frame daily-nya di sini ya. Kalian bisa lihat ya kan, ekor doang. Nah kalau kayak begini sekarang bagaimana ya? Kalau kayak begini berarti marketnya sudah kembali lagi bullish ekstrim. Dan kalau ditanya sekali lagi apakah saya ada tembak di sini, ya nggak ada sih. Walaupun di Discord saya ada infokan 2 kali tes 4650 ya kan. Cuman ya saya pribadi sih nggak ngambil. Saya kira ini dia itu harapan saya kemarin di Discord ya kan. Dia harapan saya adalah dia retest 2 kali ya kan. Ini false break, bukan false break, pecah ke bawah, tembus jauh, nge-sweep gitu kan, baru dia naik lagi. Saya kira bakal begini jalan ceritanya ya kan, ternyata enggak, ternyata beneran dia itu adalah ketahan 2 kali kemudian langsung naik. Ya saya sih nggak ada pun posisi buy di sini sih kemarin ya kan. Saya cuma ada ambil posisi sell counter di sini doang ya kan, di kisaran 4730-an dengan TP sampai 4700 tapi nggak nyampe ya kan, atau hasil ya udah break even. Oke. Nah sekarang kalau kita lihat ya bagaimana, jujur ya pada saat market bergerak jam 7 malam itu bisa saya bilang itu ada sedikit anomali sih sebenarnya ya pergerakan kemarin itu. Karena kalau dilihat jam 7 itu tidak ada aset yang bergerak ekstrim sebenarnya pada saat jam 7 ya. Jadi kalau kita lihat breakdown dikit ya dengan psikologi market kemarin. Jam 7 kemarin itu di ya ini kalau versi indeks dolarnya sih jam 7 memang merah ya kan, tapi dia kan di jam 9 baru dia drop ya kan, tapi dari jam 7, 8, 9 ini kan bisa dibilang masih stay di tengah gitu kan, tidak langsung dar, tidak seperti itu ya kan. Kemudian dari segi oilnya sendiri dari jam 7 bahkan jam 7-nya nih naik ya kan, jam 7 naik, jam 8 naik, jam 9 dia agak merah, kemudian jam 10 baru dia lumayan deras ke bawah. Jadi kalau dibilang sebenarnya marketnya bergerak itu jam 9, jam 10 gitu kan ya. Dan tapi di sini jam 9-nya benar tegak lurus naik, tapi jam 10-nya mulai sudah ngadat ke bawah.
Dan kalau dibilang apakah ada korelasi, kemarin market jam 7 sudah terbang ya kan. Jadi kalian bisa lihat dari market jam 7 buka ya kan sampai jam 9 itu naiknya 921 pip. Itu emang gak gila sih sebenarnya. Ya, tidak ada pergerakan apapun, tidak ada korelasi yang sama dari dolar sendiri dan juga minyak. Ya, dia terbang sendiri sih sebenarnya. Ya, mungkin agak aneh sih. Itu yang saya bilang di Discord, ada something off ya kan. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Untuk update dari segi geopolitik yang bisa kalian lihat adalah bahwa sekali lagi Trump di sini masih belum setuju untuk masalah apa yang dilakukan sama Iran, negosiasinya atau enggak proposalnya yang diberikan itu tidak acceptable, tidak bisa diterima ya kan. Kemudian kemarin Trump ada meeting dengan banyak petinggi militer. Itu kan bisa dibilang national security-nya untuk membahas apa yang akan dilakukan ke depannya. Mungkin bisa resuming military action jika misalnya memang negosiasinya ini tidak ada kesepakatan sama sekali gitu kan. Ya itu doang sih update-nya ya. Kemudian tidak ada apapun lagi sih. So far tidak ada apapun. Makanya saya heran ini kenapa dia bisa terbang dari jam 7 ya kan. Saya cari berita nggak ada. Kemudian alasan dia seperti itu apa gitu kan, saya juga heran gitu. Dan ya udah, ini kalau dibilang apakah saya ada buy baru, jujur nggak ada sih ya, jujur saya nggak ada ambil buy baru sih. Oke. Nah sekarang kalau kita lihat ke time frame daily, sebelum itu untuk hari ini ya, hari Selasa, kita akan mendapatkan berita yang sangat penting nanti malam, yaitu adalah berita data CPI di Amerika ataupun tingkat inflasi di Amerika. Untuk tingkat inflasi nanti adalah inflasi di bulan April, yang dimana diperkirakan semua tingkat inflasinya adalah naik kecuali yang month of month aja ya, month of month yang inflation rate. Jadi kalau dilihat inflasi inti diperkirakan yang bulanan ini akan naik dari 0,2 sampai 0,4 ya kan kenaikannya. Kemudian dari inflasi inti year on year diperkirakan juga akan naik sedikit 2,6 ke 2,7. Tetapi dari headline inflasi yang bulanan itu diperkirakan akan turun dari 0,9 ke 0,6 ya kan. Kemudian inflasi inti year on year diperkirakan akan cukup ekstrim naiknya dari 3,3 ke 3,7. Wow, ini epic sih ya. Kenaikannya cukup ekstrim juga ya, dari 3,3 ke 3,7 ini naiknya 0,5% sendiri ya, 0,4 sendiri ya. Jadi kita akan lihat dari data inflasi inti ya, karena kalau kita lihat data inflasi inti ini kan tidak termasuk data energi ya. Karena kalau kita tahu ya kan bensin di Amerika itu kan per galonnya atau nggak per liternya itu kan kalau nggak salah sampai $4 ya atau $5 gitu kalau nggak salah ya, cukup tinggi. Nah otomatis kalau misalnya harga bensin naik itu kan berarti harga-harga otomatis akan naik juga. Nah ketika harga-harga itu naik, kita akan lihat nanti proyeksinya di data inflasi inti nanti di sini apakah akan ada memang ada kenaikan dari sektor inflasi intinya ya. Apakah memang benar ada kenaikan? Karena kalau dilihat sekali lagi ini memang ada naik ya kan. Inflasi inti ini semuanya naik dari 0,2 ke 0,4, 2,6 ke 2,7. Kemudian yang headline-nya ini lumayan ya, dari 3,3 ke 3,7. Jadi kalau semisalnya memang dampak dari krisis energi di sini bisa mendrive dari inflasi ini bergerak naik, berarti otomatis akan ada skenario lagi yang dimana the Fed kemungkinan sekali lagi tidak akan ada yang namanya potong suku bunga, ataupun bisa aja tiba-tiba muncul narasi atau enggak tiba-tiba ada yang namanya price in masalah kemungkinan ada potong suku bunga mungkin di kuartal berapa gitu kan ya di tahun 2026. Karena sekali lagi di tahun 2026 itu tidak ada potong, tidak ada kenaikan juga, masih flat gitu kan. Oke, jadi hati-hati nanti malam di sini kita akan melihat data dari inflasi ya. Karena inflasi di sini akan menjadi kunci juga untuk di minggu ini. Sisanya sih kita tidak ada data sih sampai tengah malam ya. Tengah malam kita nggak ada data sih. Tengah malam kita nggak ada data dan ya berita hari ini cuma diikuti oleh data inflasi doang. Oke. Jadi kemungkinan nanti malam, karena ini berita inflasinya jam berapa ini ya, jam 8:30 WITA, berarti saya mungkin akan live jam
Jam 9 lah ya, karena kalau saya agak sore nih live-nya saya juga agak males sih ya. Mungkin jam 9 lah ya, mungkin jam 9 Wita, jam 9 malam itu baru saya akan ada untuk ambil live-nya. Oke. Bentar. Oke, untuk hari ini bagaimana? Well, kalau kita lihat ya, berarti pergerakannya adalah kita breakdown dari segi daily dulu. Oke. Dari segi daily berarti sekarang kita sudah break change of character di atas, walaupun hari ini cuman ekor doang ya kan. Karena kalian bisa lihat sendiri ketika marketnya sweep high di harga 4772, marketnya langsung turunnya jauh sekali ya, sampai 532 pip. Itu agak gila sih sebenarnya ya. 500 pip sendiri ketika dia nge-sweep change of character. Jadi yang penting adalah sekarang kita sudah back to bullish literally. Mau itu internal termasuk di dalam apa namanya swingnya di sini. Ya, berarti swing terakhir di sini sudah lewat ya kan. Jadi ketika swing terakhir ini sudah lewat, berarti ada kemungkinan kita akan melanjutkan ada kenaikan sampai 4850, sampai lagi di daily resistance yang cukup strong di sini 4850. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah daily-nya sekarang kita sudah positif bullish banget. Jadi adapun penurunan berarti kita akan melihat yang namanya adalah retracement sekali lagi. Nah sekarang kalau kita sudah melihat ini pure bullish, apakah kita bisa tembak swing sampai ke atas? Ya tapi sekali lagi nanti malam itu adalah berita data inflasi. Berita data inflasi sekali lagi adalah ini semuanya inflasinya naik. Ya, inflasi inti bulanan, tahunan naik semua. Yang turun itu cuma inflasi headline yang month of month. Itu doang yang turun. Sisanya tiga hal ini itu naik semua ya. Yang ini naik, kemudian ini juga naik ya. Jadi dari 4 ini 3 yang naik. Jadi kalau misalnya semua datanya ini hijau ya kan, yang berarti data inflasinya itu naik, berarti otomatis skenario potong suku bunga tidak akan terjadi. Dan mungkin aja ada skenario naikin suku bunga. Kalau ada skenario naikin suku bunga sih ya udah goldnya bisa aja dibanting. Tapi kalau kita lihat ini memang itu kan kalau kita lihat sekarang apa namanya, ini kan semuanya naik ya, 3 naik 1 turun. Nah kalau seandainya kalau kita bisa melihat dari 3 yang kenaikan ini justru mengalami penurunan ya. Karena kan sekali lagi ini 3 nih, ini diperkirakan akan naik. Jadi kalau 3 ini diperkirakan naik dan ternyata nanti malam hasilnya ternyata di prank, yang dimana itu adalah data yang keluar adalah merah gitu kan ya, merah 3-3-nya itu well itu bisa menjadi dampak boosting untuk memang XAUUSD terbang sampai 4800. Itu sih ya. Dan kalau kita lihat dari segi daily indikatornya juga stokastik sudah menganga cukup lebar lagi ya kan. Yang fast di 67 ya, kecepatan gas ini lumayan ekstrim juga ya. Yang fast 67, kemudian yang slow 53 agak cukup merenggang ya. Jadi ini kecepatan motornya ini lumayan kenceng juga ya. Tapi untuk dari segi bensinnya stabil ya, ini irit bisa dibilang ya kan. Dengan kecepatan sampai 67 ya, range dari 53 sampai 67 km per jam. Ternyata bensinnya itu stabil di 52 liter, dia nggak turun. Ya, dia nggak turun, bisa dibilang ini berarti bensinnya irit. Nggak tahu pakai mesin injeksi sih kayaknya ya. Itu ya. Jadi ini naik melebar dan ini kalau RSI-nya flat di atas 50 stabil. Jadi ya udah. Ini powernya ada, gasnya ada. Jadi ini masih ada ruang gerak untuk marketnya masih bisa naik sampai 4800 kalau semisalnya didukung oleh data dari CPI nanti malam. Tapi kalau misalnya gagal bagaimana? Ya kalau misalnya gagal sih ya berarti kemungkinan kita akan kejebak sih. Itu aja sih. Ya. Kemungkinan kita akan kejebak. Oke, daily tetap bullish ya. Ini tetap tidak akan berubah. Ini daily-nya adalah bullish dan sekarang kalau dari segi time frame H4 kita bisa bilang adalah marketnya sudah mendapatkan break of structure. Oke. Ini akan saya buat di sini adalah sweet ya. Tapi ini masih ekor doang ya. Jadi kalau ketika ada break of structure ini kan masih running ya. Ini walaupun lagi lagi 12 menit sih. Kayaknya kalau lagi 12 menit tiba-tiba marketnya tutup di atas 4767 sih itu epic sekali sih. Jadi kayaknya sih enggak juga sih. Ya. Jadi
kita dilihat di sini H4 adalah sudah ada bos di sana. Ya. Bos di sana, dan berarti secara H4 adalah pergerakannya high, low, high, low, high. Oke. Di sini adalah high-nya yang cukup tinggi. Jadi karena ini masih ekor doang, berarti kemungkinan ada retracement. Dan secara internalnya ini juga terjadi change of character, ya kan? H4 ini adalah low, lower high, dan lower low, ya kan? Berarti kan di sini marketnya terjadi change of character. Berarti penumpukannya ada dua, ya kan? Di sini ada change of character, di sini ada break of structure. Keduanya di sweep, ya. Berarti bisa dibilang 3 area ini di sweep semua sih. Ya, high tertinggi di sweep, ya kan? Sesi London, pre-London ini di sweep, kemudian ini sesi New York di sweep, dan ini sesi New York juga di sweep. Di sweep keduanya termasuk yang ekstrim sampai 72, kemudian marketnya ke bawah jauh sekali. Tapi at least ketika ini di sweep semua, berarti kan stop lossnya sudah ke-trigger, ya kan? Jadi kalau stop lossnya sudah ke-trigger semua, orang-orang yang nge-sell itu sudah kena semua, atau enggak yang pasang buy limit juga sudah ke eksekusi semua, berarti ada kemungkinan ini marketnya akan kembali lagi back to bullish. Hanya saja karena ini kita masih menunggu ya. Ya lagi 11 menit lah ya. Jadi kalau ini memang lagi 11 menit market H4 tidak bisa tutup minimal di atas 4750, berarti kemungkinan kita akan melihat yang namanya retracement agak dalam. Di mana, dan kalau kita lihat berarti di H4 di sini kita ada yang namanya satu-satunya fair value gap H4 setelah ada di sini. Ya, ini akan saya hapus lah ya. Ini adalah fair value gap H4, dan kalau kalian lihat ke kiri juga di sini ada bekas yang namanya bearish fair value gap, termasuk ada yang namanya gap kemarin, ya kan, di hari Senin kemarin. Jadi ini bisa dibilang sebagai inverse-nya, dan kalau kita cari sebagai BPR-nya antara kedua area tersebut, berarti kita bisa pakai, yaitu ada di harga, kita cari tengah ya, mungkin kisaran 4705 sih ya. 4705 ini kita bisa anggap sebagai BPR-nya aja. Oke. Ini sebagai inverse, ini fair value gap H4, ini sebagai BPR-nya kisaran 4705. Jadi ada kemungkinan sih hari ini saya mungkin akan coba cari tembak swing ya. Kisaran harga mungkin 4705, dan itu pun kalau marketnya memang turun sampai sana ya. Tapi kalau misalnya dalam beberapa H4 ke depan dia mandek di sini doang, ya kan. Ini kan market H4 kan masih tegak lurus begini, ya kan. Kalau dia sekarang kan turun nih. Kalau dalam beberapa H4 ini marketnya begini-begini doang, ya kan tidak ada kejelasan, well mungkin agak berat sih sebenarnya. Tapi untuk sekarang, point of view sekarang saya pribadi untuk bisa ambil buy, itu adalah sekitaran sini. Dan sekali lagi ya, kalau kita ukur berdasarkan Fibo ini sebenarnya sudah selesai sih. Ya, ini sudah kena 38,2 secara daily, dan secara H4 sudah kena juga 50% ya. Ya, jadi bisa dibilang ini adalah sudah selesai. Dan jika memang ini selesai, kita coba cek untuk mencari target, ya kan? Target di sini kita bisa lihat 1272 itu adalah ada di harga 4796. Ya, lagi dikit banget sih kena 4800. Dan di sini 1618 adalah pucuk dan juga sekaligus adalah area candle nggak punya ekor satu di sini, ketara banget ya kan, di 4835. Di sini juga ada area supply di pucuk, yaitu di harga 4820, ya kan. Ini akan saya hapus dulu dah ya. Saya dimin aja lah ya. Nah ini berarti 4785 ini kan sebagai support become resistance H4. Nah kita coba lihat nih apa yang ada di 4796 atau enggak di 4700 nanti ya. Jadi sekali lagi untuk targetnya adalah kalau memang ini marketnya melakukan break of structure dan lanjut naik ke atas, berarti di sini sekitaran 4796 sampai 4800, dan kalau itu tembus berarti tembusnya itu bisa sampai sini. Ya, pucuk area supply, dan termasuk di sini ada satu candle nggak punya ekornya di 4835. Oke, sampai sana berarti H4 sekarang kita sudah back to bullish ya. Oke, H4 kita back to bullish. Oke. Selama H4 tidak ada penutupan di bawah ini, ya kan, di bawah 4647, ini akan masih dianggap sebagai bullish ya kan, karena kalau ini sampai break ke bawah, otomatis H4 akan kembali bearish. Berarti kalau misalnya apakah berarti tidak ada kesempatan marketnya turun sampai 4600? Kalau sekarang ya,
Kalau semisalnya sekarang marketnya memilih kembali lagi 4.600, saya rasa sih jangan sih, karena saya pribadi memilih untuk ini memang masih bisa naik ya kan. Dengan sekali lagi ya, yang kalau kalian ingat analisa atau enggak yang sudah saya gambar sebelumnya ya kan, yang dimana ini marketnya turun ya kan, naik, turun, naik sampai sini, baru dia drop ke bawah ya kan. Jadi kalau kalian ingat ada yang saya pernah gambar seperti ini, jujur saya pribadi adalah masih untuk ada kenaikan sih. Jadi semoga dia nggak turun di bawah 4.000 ini sih, 4.657 itu aja sih. Ya, semoga nggak ada turun sampai sana, itu aja. Jadi kalau nggak ada turun sampai sana berarti kita enak nanti ya, tidak ada bearisnya. Tapi kalau dia break ke bawah, wah, kalau dia break ke bawah sih lebih baik tunggu besok sih ya. Jadi kalau misalnya nih ya hari ini nih ekstrim ke bawah semua kayak begini, mungkin besok aja lah kita ngeliat reaksinya seperti apa ya, jangan dipaksain. Tapi kalau dia masih bertahan pokoknya di atas 4647, tendensi saya adalah pribadi adalah tetap ambil buy sih, itu ya. Indikator mengatakan stokastik, yes, ini sudah nge-cross di atas ya kan. Tinggal ini keduanya aja di atas 50. Kemudian dari segi RSI-nya juga sudah di atas 50. Jadi tinggal ini ngebut aja naik ke atas ya kan. Sekali lagi stokastik H4 kalau bisa ngebut kembali lagi di atas 50, kecenderungannya adalah berarti marketnya bisa bertahan di atas level mungkin 4750 lah ya. Tapi dengan syarat harus ada RSI yang bisa bertahan di atas 50 juga. Beda halnya pada saat di sini ya kan. Pada saat di sini ini kan memang stokastiknya di atas 50 tapi RSI-nya flat di bawah 50. Jadi ibaratnya ini gasnya boros ya kan. Ngebut tapi nggak ada bensinnya. Nah sekarang ini tinggal ngebut aja karena bensinnya ada banyak gitu. Ya, saya analoginya simpel gitu aja ya kan. Jadi kalau kalian pengen ngebut ya otomatis kan bensinnya harus ada. Kalau nggak ada bensinnya kalian pasang ngebut berarti itu mesinnya boros sih, itu aja ya. Oke, itu H4, kita ke H1. Kita lihat di sebelah kiri ya. Apa ini yang ada di 4796? 4796 atau 4800 itu adalah high di sesi New York ya, pas nih di sini ya jam 21 ya. 4794 naik dikit di 4797 ya. Ini bisa saya bilang sebagai mungkin area supply kecil lah ya di sini. Ya. Ini bentar saya ganti warna dulu. Red ya, coba saya geser set. Nah, pas ya. Nanti di sini bisa juga ketemu areanya di sini ya kan. Berarti kalau ada yang ide cari buy di atas 4772 mungkin agak sedikit bermasalah sih ya. Kalau mau cari aman ya, kalau mau cari aman menurut saya sekarang adalah kalau ada H4 tutup di atas 4750 itu bisa menjadi trigger. Jadi kalau ada yang pengen cari buy, kalian ingin cari buy, tunggu harga di atas 4750. Ya, ini merupakan buy yang cukup agresif ya, soalnya 4750 ini kan sekali lagi ini kan terus ditahan ya kan, ditahan, sekarang ditahan juga. Jadi kalau ada H4 di atas 4750 berarti ya udah kecenderungannya marketnya akan bisa lanjut naik. Terdekat adalah sampai di area ini ya, di pucuknya di sini mungkin sampai 4785 atau nggak sampai 4796 sampai sini. Oke, sampai sini kalau ada yang pengen cari buy. Kalau mau tunggu di bawah ya kayak saya berarti ya, tunggu agak di bawah di sini, mungkin terjadi pembalikannya di mana, nanti cari buy-nya tuh ya. Jadi kalau H1-nya sekarang apakah ini termasuk divergent? Coba kita cek. Ini tidak divergent ya. Ini stokastik dan RSI-nya sama-sama membuat kenaikan. Jadi tidak ada divergent sama sekali. Oke, berarti ini kan karena dia sweep, drop dan ini drop. Mungkin ya bisa aja ini marketnya tidak memilih turun sampai di bawah di sini loh ya. Bisa aja dia tuh berhenti di sini dan kemudian lanjut lanjut naik juga bisa. Karena kalau kita lihat sekarang secara H1 ini ya udah, ini H1 bullish sih ya. Ini H1 bullish ya, ini tidak bisa ditoleransi. Untuk sekarang sih ya, sekarang sih bullish. Tapi kalau kita lihat nanti ke depannya ya lihat juga nanti lah ya. Dari sini sampai sini 38,2 sudah clear ya kan. Dan kalau kita lihat sekarang dari sini
sampai sini dia turun sampai 78,6. Nah, kalau sampai 78,6 dan kemudian muter, berarti ya udah tidak ada kesempatan untuk bisa ambil buy di area ini. Karena dari segi time frame H1 internalnya sekarang adalah seperti ini. High, low, high, low, high. Ini internalnya ya. Jadi internal dari segi time frame H1 adalah selama harga tidak turun di bawah 4708 di sini, berarti internal H1 tidak akan terjadi yang namanya change of character. Oke. Sebenarnya sih ya dari segi time frame H1 itu kemarin sudah terjadi change of character itu di sini sebenarnya ya. Di sini low, lower high, ini kan lebih rendahnya di sini ya kan, low, lower high, lower low, ya kan, terjadi change of characternya di sini di harga pas di PPR-nya 4705. Jadi sih ada kemungkinannya kalau dia itu marketnya memilih untuk naik ya. Wah ini skenario mungkin agak berat sih. Karena di bawah kita mendapatkan BPR retest 4705 dan di bawahnya juga ada fair value gap 4 ya kan. Kemungkinan sih ini low-nya di sini ya. Low-nya ini akan di sweep, tapi low-nya di sweep ini hanya akan berubah menjadi inducement. Akan ada kemungkinan sih kayak begini ya. Yang dimana itu adalah dia akan drop ya kan. Drop sedikit banget dropnya ya kan. Langsung tus naik ya kan. Mungkin tidak akan sempat ada pembalikan. Mungkin kalau ketemu bagus ya kan. Nanti baru dia akan naik lagi. Terus mungkin bisa kayak begini nih. Mungkin bisa begini ya kan, karena kalau dilihat ini mepetnya cukup banyak ya. Jadi kalau kalian ada yang ngide ngambil buy limit mungkin di 4705 sampai 4700 bisa aja, cuman stop lossnya agak lebar sih. Untuk sekarang sih saya sarankan stop lossnya di 4780 ya, lumayan 200 pip untuk sekarang ya kan. Karena sekali lagi untuk masalah buy limit dan limit order atau enggak stop order itu saya lebih baik ngelihatnya adalah pada saat marketnya itu masuk ke dalam area tertentu. Kayak sekarang sih sebenarnya dia masuk ke dalam 15 menit area order blocknya sih ya. Nih yang segede gambreng nih, wet tuh ya, gede banget tuh ya, gede banget tuh. Memang sih dia masuk sekarang di sini, jadi potensial dia ini bisa naik lagi sampai ke atas ya. Ya saya menunggu sih ya. Makanya tadi kan saya lihat, makanya tadi saya bilang ada tunggu sebentar. Saya tunggu sebentar, ternyata di M1 tidak ada konfirmasi nih. Untuk sementara ini M1-nya tidak ada konfirmasi terjadi pembalikan, jadi masih saya tunggu sebenarnya nih. Ya. Untuk sekarang saya masih tunggu di sini apakah memang ada pembalikan atau enggak. Dan kalau dibilang apakah ada candle tidak punya ekor selama dia tidak break di bawah 4708, sebenarnya sisa satu ini doang sih ya, 4724 ya. 4724 ini satu doang candle nggak punya ekornya, kemudian di bawahnya ini nggak ada. Tapi kalau sudah melewati 4708 saya rasa sih banyak sih. Di sini ada tuh ya 4000 berapa nih? 4688. Kemudian di sini juga ada sih seharusnya nih. Di sini juga ada tuh ya 4663. Ya, banyak lah ya di bawah tuh lagi dua ya kan. Jadi kalau di sini selama dia tidak break di bawah 4705 seharusnya candle nggak punya ekornya sudah nggak ada sih. Dan kalau di atas candle tidak punya ekor seharusnya tidak ada sih ya, normal aja sih ya. Nah, untuk sekarang jujur saya masih menunggu terjadi konfirmasi. Kalau bisa ada ambil posisi buy sih saya ambil posisi buy nanti, karena sekali lagi marketnya sekarang sudah berhenti di 15 menit area OB yang segede gambreng sih. Itu aja ya. Kalau misalnya nggak ada sih ya udah mau diapain kalau misalnya nggak ada gitu kan ya. Saya juga nggak mau maksa. Itu aja. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Kalau ada yang ingin ambil posisi buy, sekali lagi ya, bisa menunggu di bawah kayak saya di sini kalau mau lebih aman. Atau kan kalian mau langsung hajar di sini ya kan, karena ini sudah langsung kena area demand, kalian mau memilih terjadi pembalikan, jadi konfirmasi silahkan. Atau kalian mau menunggu H4 supaya ada break di atas 4750 baru kalian buy. Boleh ya. Untuk target, inisial target untuk sekarang adalah mungkin sampai 4800 atau enggak sampai 4796 di sini. Ya kan pucuknya di sini. Oke. Terserah lah kalian mau pilih yang mana. 4785, 4795 atau 4800, dah terserah yang mana boleh lah, ya kan. Intinya sudah lewat 200 pip sendiri, nikmati aja profitnya. Oke.
Hati-hati juga, hari ini kita ada yang namanya berita data CPI. Apapun bisa terjadi pada saat CPI tersebut, entah hasilnya bakal hijau atau merah, kita akan lihat nanti seperti apa. Dan tentu aja kita akan perlu pantau juga apapun masalah yang terjadi di geopolitik sekarang, itu tetap ya, karena sekali lagi kita tradingnya adalah XAU Oil. Geopolitik memanas, oil meningkat, gold akan turun, dan begitu sebaliknya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Dan untuk nanti malam live di Discordnya mungkin jam 9 malam lah ya. Nantilah saya kasih gininya ya. Apa namanya? Jadwalnya ya lah, link antara Discord atau enggak Zoom. Dah itu aja. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.